Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membuat website profesional tanpa coding sama sekali. Jadi kita akan membuat dengan menggunakan fitur website builder dari Hostinger. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat website profesional, kemudian instan dan tanpa ribet sama sekali, maka video ini cocok untuk teman-teman tonton. Jadi bisa untuk membuat website portofolio, bisa untuk membuat website company profile, dan yang lainnya. Jadi kita hanya perlu memasukkan prompt di dalam deskripsinya, nanti websitenya itu akan langsung jadi dalam waktu 1 menit. Keren ya? Jadi untuk teman-teman yang penasaran, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat website company profile. Jadi di sini saya sudah buat sedikit penjelasan ya, atau sedikit materi terkait hosting dan juga domain. Nah, yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk membuat website? Jadi untuk membuat website company profile itu ada dua komponen utama yang wajib dimiliki. Yang pertama itu adalah domain, kemudian yang kedua itu adalah hosting. Nah, tanpa domain dan hosting, website nggak akan bisa diakses oleh orang lain atau nggak akan bisa diakses secara publik ya. Jadi sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu masing-masing domain dan juga hosting ini. Nah, apa itu domain? Jadi domain ini adalah alamat website perusahaan kalian. Jadi di internet ya. Contohnya nih misalkan www.dedinugroho.com. Nah, domain ini berfungsi seperti alamat rumah. Jadi supaya orang itu mudah untuk menemukan lokasi website kita. Nah, dengan domain yang jelas dan profesional, maka calon klien itu lebih mudah percaya ya dengan kita. Kemudian untuk hosting, jadi hosting ini adalah tempat untuk menyimpan semua file website, mulai dari teks, gambar, sampai video. Nah, tanpa hosting, file website itu nggak bisa diakses secara online. Jadi hosting ini berfungsi seperti tanah dan bangunan yang menampung seluruh isi website. Jadi intinya hosting itu suatu tempat ya yang menampung semua file ya ataupun data-data yang ada di website. Nah, semakin bagus hosting, maka semakin cepat juga website itu bisa diakses. Maksudnya ya bisa dari segi performa, ya, kecepatan website dan yang lainnya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, ini saya kasih analogi ya, analogi rumah dan juga alamat. Jadi bayangkan kita punya rumah. Nah, domain ini adalah alamat rumah kita. Sedangkan hosting ini adalah tanah dan juga bangunan rumah kita itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya alamat tapi nggak punya rumah, maka orang ya nggak menemukan apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya rumah tapi nggak ada alamat, orang juga nggak tahu rumah kita di mana. Itu kombinasi ya analogi yang semoga teman-teman bisa paham. Jadi hosting dan domain itu nggak bisa dipisahkan ya, tapi dari segi pengertian itu berbeda. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham. Kabar baiknya, Hostinger memberikan promo untuk semua paket hosting mereka. Jadi kita bisa mendapatkan diskon tambahan 10% jika teman-teman menggunakan atau memilih durasi layanan hosting minimal 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kemudian teman-teman menggunakan kode kupon DEDI 2025, itu nanti saya taruh di deskripsi video ini untuk mendapatkan tambahan diskon senilai 10%. Jadi misalkan di sini diskonnya 77%, itu kalau ditambah 10% kan jadinya 87%. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buat website perusahaan dengan harga yang lebih hemat, ya, maka bisa menggunakan kode kupon yang saya berikan. Oke, sekarang kita akan praktekkan gimana cara order hostingnya. Yang pertama itu silakan teman-teman kunjungi website Hostinger melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi supaya nanti teman-teman bisa ke tracking ya, kemudian bisa menggunakan kode kuponnya supaya bisa dapat tambahan 10%. Nah, kemudian setelah itu kita ke layanan di sini. Kemudian kita pilih yang website builder. Ya, kita klik aja di sini. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada paketnya ya. Kita bisa pilih paket yang premium, kemudian pilih juga yang bisnis. Nah, ini misalkan saya berikan contoh yang paket bisnis.
Ya, kita pilih paket di sini. Kemudian setelah itu kita akan mengisi untuk durasinya. Jadi kita akan memilih durasinya. Untuk defaultnya itu adalah 48 bulan. Tapi kita bisa memilih juga minimal 12 bulan. Untuk teman-teman bisa mendapatkan gratis domain 1 tahun. Dan juga bisa menggunakan kode kupon dari saya. Ya, ini 12 bulan. Nah, kemudian untuk kode kuponnya itu silakan diisi Dedi 2025 seperti ini teman-teman. Nanti detailnya saya ini ya. Ini nanti saya juga taruh di deskripsi video ini. Ini kita klik tambahkan. Nanti harusnya sudah ada perubahan untuk totalnya tuh. Ya, lumayan ya. Dari yang tadinya 700.000 ini menjadi 600.000. Ya, ini berkurangnya itu 10% atau 71.000. Ini lumayan teman-teman ya. Jadi ini terbatas, jadi silakan teman-teman langsung maksimalkan kode diskon ini, kode promo ini. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa klik lanjutkan di sini. Nah, untuk di halaman ini teman-teman bisa langsung mendaftarkan akun ya. Bisa melalui email. Jadi untuk daftar akun ini bisa menggunakan email dan juga password ya. Silakan daftar. Kemudian nanti lanjut untuk proses pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian alamat penagihan. Di sini silakan teman-teman isi lengkap ya terkait nama depan, nama belakang, domisili, nomor telepon hingga alamat. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik lanjutkan untuk masuk ke bagian pembayaran. Di sini teman-teman bisa pilih bebas yang mana, bisa QRIS juga bisa ya di sini QRIS. Ini tinggal klik aja buat tagihan pembayaran. Ya, untuk totalnya itu seperti ini. Jadi ini sudah ada tambahan pajak juga dan juga pengurangan diskon 10%. Ya, menggunakan kode kupon Dedi 2025. Oke, jadi silakan langsung buat pembayaran. Nanti kalau misalkan sudah dibayar, teman-teman akan mendapatkan notifikasi via email. Kemudian bisa lanjut untuk login ke member area atau hub panelnya Hostinger. Oke, sekarang saya sudah masuk di member areanya Hostinger, teman-teman. Jadi ini adalah member area atau yang biasa disebut dengan hub panelnya Hostinger. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran, kemudian pendaftaran akun juga, silakan teman-teman login ya, login di member areanya Hostinger itu menggunakan email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian setelah berhasil login itu tampilannya seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu sudah melakukan pembayaran untuk hosting yang minimal 12 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan free domain. Nah, di sini free domainnya itu seperti ini, kita bisa klaim ya. Silakan teman-teman langsung klaim aja di sini sesuai dengan domain yang diinginkan. Kita coba ya, ini klik klaim domain. Nah, di sini saya mau memasukkan nama domainnya itu ini, prom kita. Kemudian ekstensinya itu adalah .com. Nah, ini kita cek dulu untuk ketersediaannya. Dan ternyata ini tersedia, teman-teman. Promkita.com ini tersedia dan ini 0 rupiah ya, karena memang ini gratis ketika kita sebelumnya membeli hosting atau VPS minimal 12 bulan. Nah, di sini langsung aja kita klik claim domain. Tuh, berhasil ya. Tuh, ini udah berhasil claim domain. Sekarang ini kita lanjutkan. Ini kita pilih Indonesia, kemudian personal. Nah, ini prosesnya ya, tinggal kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Jadi kita perlu memverifikasi di email kita. Oke, lanjutkan. Nah, ini kita skip dulu. Nah, setelah teman-teman melakukan verifikasi di email, jadi silakan teman-teman cek email, kemudian klik verifikasi ya, email masuk dari Hostinger terkait domain ini. Kemudian kalau sudah itu nanti otomatis langsung aktif seperti ini statusnya. Oke, jadi kalau misalkan status domainnya itu sudah aktif, maka kita bisa langsung gunakan untuk menghubungkan ke website. Jadi nanti website kita bisa langsung aktif menggunakan domain yang sudah kita aktifkan ini. Oke, sekarang kita akan praktek membuat website profesional ya, website portfolio atau website personal dalam hitungan menit dengan menggunakan AI Builder. Jadi yang pertama pastikan untuk domainnya ini sudah aktif ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas terkait klaim domainnya. Kemudian kita lanjut ke menu website. Di sini ada website list. Nah, di sini kita bisa add website.
atau klik setup di sini. Kalau misalkan teman-teman belum setup hostingnya ya, itu klik setup aja. Kalau di sini saya sudah setup sebelumnya, jadi saya klik add website. Nah, di sini ada pilihan nih ya. Di sini ada Hostinger Horizon, kemudian WordPress, kemudian ada juga Hostinger Website Builder dan juga Custom PHP atau HTML. Nah, di sini kita pilih Hostinger Website Builder ya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang setup, itu mungkin nanti ada beberapa step dulu. Tapi sama aja ya, kita bisa langsung pakai yang Hostinger Website Builder. Jadi ini kita pilih ini. Nanti kita akan diarahkan ke bagian pengisian untuk prompt-nya. Ya, tuh ya, ini kita perlu mengisi prompt-nya atau isi nama brand dan juga deskripsi. Di sini nama brandnya itu misalkan Dedi gitu ya. Kemudian untuk deskripsinya itu saya sudah buat di sini. Tuh ya. Di sini saya sudah buat dan untuk deskripsinya itu maksimal adalah 700 karakter. Jadi untuk teman-teman yang butuh prompt yang panjang ini nggak bisa ya, maksimal 700 karakter. Tapi menurut saya untuk penjelasan seputar menunya ya, penjelasan website apa gitu harusnya udah cukup sih. Di sini saya minta dibuatkan untuk halaman home, kemudian about, portfolio, blog dan juga kontak. Kemudian desain stylenya itu adalah minimalis, warnanya biru putih, tipografinya bersih ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita bisa langsung klik tombol di sini create a website. Nah, ini untuk prosesnya ini nggak lama ya, kita tunggu aja. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah selesai ya, ini udah jadi. Tinggal kita mau buat lagi atau enggak. Kalau misalkan kurang cocok, itu bisa create again di sini. Nanti kita memasukkan atau kita mengedit deskripsinya, promptnya atau perintahnya ya. Kemudian untuk warna itu kita bisa ubah nih, tuh. Ya. Tuh, kita bisa ubah untuk warnanya. Tuh, ada ungu, ada hitam, ada biru ya. Nih, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bagus sih. Cuman kalau untuk portfolio kayak kurang cocok, ini lebih oke nih, lebih cerah. Saya pilih yang warna biru muda ini. Kemudian ini ada menu-menunya, tuh keren ya. Ini cuma menggunakan prompt atau perintah atau informasi deskripsinya. Kemudian ini untuk responsif, mobile responsif tuh. Keren ya. Keren nih teman-teman. Ini udah responsif banget. Tuh. Tentang ya. Nah, kalau misalkan sudah cocok, itu kita bisa langsung klik continue di sini. Di pojok kanan atas di sini kan ada continue nih. Kita klik aja. Nanti kita akan langsung diarahkan ke dalam editor dari website builder. Tampilannya itu seperti ini. Nah, untuk bagian website builder di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagian sidebar di sini, sidebar kiri. Kita klik aja di sini, tuh. Di sini ada setup. Jadi ini sebagai bentuk untuk nge-tracking gitu ya. Men-tracking apakah kita sudah mengedit heading atau update image atau belum. Ini nanti terchecklist semua. Kemudian untuk elemen di sini ini mirip kayak Elementor ya. Jadi kita bisa menambahkan misalnya elemen video, langsung drag and drop aja ke sini. Tuh, nanti muncul. Tuh, kita bisa sesuaikan nih, lebih fleksibel nih, tuh. Misal mau taruh di sini juga bisa. Ya, tuh, taruh di sini juga bisa. Ya, ini sangat fleksibel. Kalau mau dihapus ya tinggal klik di sini hapus delete.
Kemudian selain elemen, di sini ada page ya. Page itu ya halaman yang tadi kita buka atau menu yang ada. Ada beranda, tentang, portfolio, blog, dan yang lainnya. Nah, kemudian selain page, di sini ada style. Style itu ada warna, kemudian ada font ya, ada button dan juga ada animasi. Selain itu ada juga AI tools. Jadi ini untuk membantu kita misalkan untuk menulis konten atau membuat page, halaman ya, membuat blog ya, produk detail, SEO dan yang lainnya. Ini sangat membantu. Kemudian di sini untuk blognya kita bisa langsung menulis di sini. Kemudian di sini ada store kalau misalkan websitenya itu adalah toko online. Ya. Ini more ini bisa dicoba sendiri nanti. Nah, selanjutnya untuk bagian menu itu sama ya sebetulnya. Kita bisa ubah di bagian di sini tadi. Bagian page ini terkait menunya. Misal nih kita drag and drop bagian ini portfolio, tuh dia langsung berubah. Kalau tentangnya ini dihapus ya. Misalkan hide from navigation, nanti dia nggak muncul. Keren ya? Tuh, nanti dia ke sini nih, hidden from navigation. Lalu kita bisa show lagi nih. Tuh, keren ya? Nah, sip, mantap. Kalau misalkan sudah ini teman-teman bisa langsung klik go live atau preview. Tapi kalau pengen cuma menyimpan itu bisa simpan aja di sini. Ini seperti menyimpan draft gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen preview itu klik aja preview, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang pengen connect ke domain itu bisa langsung klik get domain di sini ya. Atau bisa lihat di sini temporary itu. Jadi kita dibuatkan temporary domain yang mana kalau misalkan teman-teman mau pakai domain sendiri itu bisa klik langsung di sini connect domain kemudian klik get domain. Nanti akan otomatis membuat domain itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagian pengenalan sidebar, kemudian beberapa hal di website buildernya Hostinger. Nah, kalau misalkan mau lihat responsif itu di sini. Oh ya, ini untuk versi desktop. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen untuk mengedit, itu langsung arahkan aja untuk kursornya. Itu bisa ditahan, misalnya mau dipindah-pindah ya. Tapi kalau misal di sini ya nggak apa-apa, tinggal diubah aja untuk isinya. Tuh ya. Kemudian ini untuk edit social icon, di sini bisa disesuaikan untuk URL-nya. Ada style, ada layout, animation ya. Jadi semua ini bisa sangat mudah untuk di custom ya teman-teman ya. Tuh, cara kita edit-editnya juga geser-gesernya juga lebih enak. Sangat fleksibel sekali. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang pengen nyobain untuk website buildernya itu bisa juga ya. Kemudian untuk misalkan nanti kurang cocok ya tinggal kita pindah ke WordPress gitu ya. Kita hapus kemudian kita install WordPress. Itu udah oke lah ya. Kalau misalkan kurang terbiasa menggunakan website builder ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya udah oke tinggal klik go live di sini. Oke, sip. Mungkin kayak gitu dulu untuk tutorialnya, prakteknya. Saya ingin jelaskan ke teman-teman kenapa saya merekomendasikan Hostinger. Jadi ini adalah keunggulan dari Hostinger ya. Yang pertama itu sudah pasti sistem keamanan terbaik. Jadi kita akan mendapatkan gratis sertifikat SSL, kemudian ada juga pendeteksi malware, kemudian perlindungan privasi juga, dan juga pemblokiran IP dan juga negara. Nah, kemudian untuk kecepatannya ini juga bagus banget ya, karena sudah menggunakan NVMe yang terbaru, sehingga website kita itu akan lebih kencang ya untuk kecepatannya. Jadi teman-teman bisa migrasi juga ya, kalau misalkan sebelumnya itu sudah menggunakan provider di luar Hostinger, ini kita bisa mendapatkan gratis migrasi ke Hostinger. Seperti itu teman-teman. Jadi itu keunggulan dari Hostinger ya yang bisa kita maksimalkan untuk website kita.
Oke, mungkin kayak gitu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.